Di hari ini udah lama sekali Alex tuh aku tapi aku bilang belum waktunya. Hari ini mungkin waktunya aku bersaksi, karena berapa minggu ini setiap malam aku terbangun terus. Kemarin hari Jumat malam jam 10 aku tidur, aku terbangun jam 1 lewat 19 menit. Aku kaget karena leher gatel. Langsung aku ke kamar mandi, aku kencing, aku buang ludah, aku minum, aku nggak bisa tidur lagi. Di kepala aku terbayang terus akan kebaikan Tuhan padaku. Sampai aku ngantuk, pengen tidur lagi, nggak bisa tidur. Berapa malam terus begitu, berputar-putar terus pikiranku. Aku tanya sama Tuhan, aku berdoa, sebenarnya ada apa dengan diriku? Apakah Tuhan mau aku bersaksi? Kalau memang Tuhan mau aku bersaksi, aku akan bersaksi. Aku bilang begitu. Aku mau tidur sekarang, aku bilang, tapi nggak bisa tidur, terus-terusan begitu. Sampai 3 kali aku ngomong begitu. Baru akhirnya aku tertidur. Sudah jam 3 pagi itu baru aku tertidur lagi. Berapa malam terus-terusan begitu. Aku nggak bisa tidur terus-terusan. Akhirnya aku putuskan, ya Tuhan, aku bersaksi, aku bilang. Makanya hari ini aku berdiri di sini, aku bersaksi atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar padaku. Ini berhubungan dengan sakitku. Waktu aku diperiksa dokter bilang aku sakit, kurang darahku habis, hemoglobinku tinggal 3. Aku nggak percaya. Alex selalu bilang sama aku, Disiani nggak percaya, Tuhan bicara melalui dokter, lewat dokter. Aku percaya, bukannya aku nggak percaya. Yang aku nggak percaya itu aku sakit. Karena aku sehat, aku kuat, aku bisa kerja, bisa jalan, nggak merasakan sakit sedikit pun. Sampai Alex pun heran. Dia bilang, waktu kecil dia pernah anemia, pusing. Katanya nggak bisa bangun, tapi aku bisa jalan, bisa pergi kemana-mana, bisa bekerja. Nggak ada rasa sedikit pun sakit di dalam diriku. Sampai Pastor Nuna telepon aku, tanya aku ada di mana. Aku bilang aku ada di pabrik kerja. Dia marah, dia bicara suruh saya feel sama aku. Dia bilang aku nggak boleh kerja, aku sakit, tapi aku tetap kerja karena aku nggak percaya aku sakit. Sampai Pastor Nuna marah-marah sama aku, suruh aku masuk rumah sakit. Sampai Alex balik dari Indonesia juga marah-marah sama aku, suruh aku masuk rumah sakit. Akhirnya aku masuk rumah sakit, aku transfusi darah 4 kantong. Sudah keluar dari rumah sakit, aku nggak kerja lagi karena Pastor Nuna udah telepon ke pabrik bilang nggak boleh kerja lagi. Aku nggak kerja. Sampai menunggu waktu untuk masuk rumah sakit kedua kalinya, aku banyak merenung. Aku banyak membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Aku tanya sama Tuhan, kenapa aku kok sakit? Tapi aku sehat. Aku bilang, aku nggak merasakan sakit sama sekali. Tuhan, kau berkati jalanku ke Korea ini, dari Indonesia ke sini. Untuk bekerja, untuk mencari uang, bukan untuk sakit, aku bilang. Tapi sekarang aku dibilang sakit. Aku nggak percaya aku sakit. Aku sehat, aku bilang. Tapi sudah itu, aku banyak sekali baca firman Tuhan, banyak sekali waktuku untuk baca firman Tuhan. Akhirnya aku mengerti jalannya Tuhan. Aku pernah bilang sama Alex, Tuhan sedang menegurku. Tapi tidak. Setelah aku banyak baca firman Tuhan, aku ngerti. Aku tahu Tuhan tidak menegurku. Tuhan malah menyayangi aku. Begitu sayangnya dia sama aku, begitu besar kasihnya sama aku. Dia berikan yang terbaik buat aku. Sampai aku nggak merasakan sakit sama sekali. Walaupun aku sudah sakit begitu parah. Sampai dokter bilang aku ada benjolan dalam perutku pun aku tidak merasakannya sama sekali. Itulah begitu besar kasihnya Tuhan sama aku. Yang rencanakan semuanya buat aku. Aku sangat bersyukur sekali karena Tuhan tahu kemampuanku. Tuhan tahu aku bukan orang yang kuat, nggak bisa tahan sakit aku orangnya. Dan Ia tidak berikan aku rasa sakit sedikit
Dan Tuhan tahu kalau aku masih di Indonesia, nggak ke Korea ini, aku nggak akan mampu untuk operasi. Mungkin akan kena biaya 20 jutaan di Indonesia, tapi aku nggak akan mampu punya uang segitu untuk operasi. Makanya ya berkati jalanku di Korea ini. Ia begitu menyayangi aku makin mengerti akan jalannya Tuhan buat aku. Aku percaya semuanya itu berkat dari Tuhan. Aku juga percaya Tuhan berikan aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang begitu sayang sama aku seperti Pastor Muna, Pastor Zim, Alex, Cecil, Andisin, Pak Budi. Semua begitu sayang sama aku, begitu memperhatikan aku. Aku sangat bersyukur. Ini semua ada rencana Tuhan. Aku tahu, aku percaya itu. Kalau bukan karena mereka, mungkin aku nggak akan sehat seperti sekarang ini, nggak akan bisa operasi, nggak akan bisa masuk rumah sakit. Itulah besarnya kasih Tuhan pada aku. Kadang-kadang ya kita kurang bijaksana menilai masalah kita. Ada masalah kita langsung ngomong, oh Tuhan menegurku, Tuhan menyentilku. Tidak, sebenarnya tidak. Tuhan itu malah begitu menyayangi aku, begitu besar kasihnya. Tuhan adalah kasih. Makanya sekarang aku banyak berdoa, Tuhan berilah aku kebijaksanaan hingga aku bisa bijaksana menilai masalah-masalahku. Aku nggak akan begini sembarangan bilang Tuhan menegur aku, Tuhan menegur aku. Tidak, bilang. Aku sangat berterima kasih pada Pastor Zim, Pastor Nuna, terima kasih pada Alex, Cecil, Andisin, Pak Budi, juga Rizka yang begitu memperhatikan aku selama ini, yang sudah begitu besar kasihnya mereka padaku, juga begitu besar kasih Tuhan padaku. Ia mengirimkan orang-orang yang begitu memperhatikan aku. Aku percaya semua ini adalah rencana Tuhan, berkat Tuhan sampai aku bisa berada di sini. Dan aku di sini juga jarang sekali bekerja. Semua tahu. Aku kerja paling banyak juga di Greenport karena nggak ada kerjaan untukku. Tak ada yang memberi. Tapi aku nggak pernah kekurangan. Di Indonesia pun nggak pernah kekurangan anak-anakku. Di sini pun aku nggak pernah kekurangan. Nggak pernah ribut sampai nggak punya uang, nggak pernah. Aku percaya semua itu Tuhan sudah atur untukku. Aku sangat bersyukur itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena berkat, karena kasih karunia padaku. Terima kasih juga untuk orang yang sudah mendoakan aku di sini, khususnya Pastor Zim, Pastor Muna. Terima kasih Alex, Cecil, Andisin, Pak Budi, juga Rizka yang begitu memperhatikan